berjumpa di dalam ibadah malam bersama dengan Jemaat Karambe, Rabu 20 Mei 2020. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan hanya sejauh doa. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian sejauh doa. Kita berdoa. Kami percaya bahwa Yesus hanya sejauh doa. Keyakinan itulah yang senantiasa mendorong kami untuk selalu berdoa, selalu memohon, selalu berseru kepadamu. Dari tengah-tengah kehidupan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Pada malam ini, kami siap untuk mendengarkan firman. Kuasailah kami ya Roh Kudus, penuhilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 16. Ayat 16 sampai dengan ayat 24. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya.
karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama Bapa. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin, firman Tuhan. Duka cita menjadi sukacita. Kamasusan membali kaparenuan. Tiba saatnya Ibu Ningsi akan melahirkan. Namun sayangnya, dokter mengatakan Ibu Ningsi tidak dapat melahirkan secara normal, berhubung tekanan darahnya sedang naik dan posisi bayi dalam kandungannya melintang. Karena itu, dokter memutuskan untuk menunggu tekanan darah Ibu Ningsi turun dan harus ditangani dengan operasi sesar. Meski menyakitkan, Ibu Ningsi akhirnya melupakan rasa sakit itu ketika ia menggendong putrinya yang baru saja lahir. Sukacita menggantikan rasa sakit itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini menegaskan pula hal itu. Alkitab secara gamblang menuliskan, seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Itu jelas di dalam ayat 21. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menekankan kepada murid-muridnya bahwa meskipun mereka berduka cita karena kepergiannya nanti, semua itu akan berganti dengan sukacita ketika mereka melihat kedatangannya kembali. Keyakinan kita sebagai orang-orang percaya adalah bahwa Yesus akan kembali menjemput kita. Duka cita karena kepergiannya akan digantikan dengan sukacita saat ia datang. Ia memang pergi, namun pasti kembali. Perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan akan memperlihatkan kesetiaan kita menantinya. Menanti saat di mana ia kembali membawa sukacita bagi umat yang percaya kepadanya. Janjinya sudah jelas, ia akan kembali. Karena itu, percayalah bahwa sukacita yang abadi telah dipersiapkannya untuk kita umat yang percaya kepadanya. Bahwa duka cita akan diganti dengan sukacita yang abadi. Amin. Tuhan selalu mengerti akan segala pergumulan kehidupan kita. Mari kita memuji, Dia mengerti. Kadang kita merasa
Kita berdoa. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan selalu nyata. Alkitab sudah berbicara tentang mujizat Tuhan yang nyata. Dan mujizat Tuhan jugalah yang sedang kami nantikan pada saat ini. Kiranya dunia ini Engkau pulihkan, karena dunia sedang sakit. Ya Tuhan, kami sudah diteguhkan dengan firman-Mu. Semoga kami senantiasa kuat di dalam iman, berakar dengan kuat di dalam firman kebenaran. Berkatilah ya Bapa di sorga setiap warga jemaat Karambe, bahkan setiap pendengar firman pada malam ini, agar mereka selalu sehat, teguh di dalam iman, terberkati dalam keluarga masing-masing, terberkati bersama dengan anak cucu, bersama dengan rumpun keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah segenap saudara-saudara kami yang ada di perantauan, agar mereka tetap berada dalam kesehatan yang baik. Kami doakan untuk pemerintah kami, semoga pemerintah kami Engkau mampukan untuk menghadapi pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kami terus berharap hanya kepada-Mu saja. Malam ini kami akan beristirahat, sertailah kami dalam tidur kami, agar esok pagi kami bangun dengan penuh kekuatan, kesegaran dari Tuhan. Jamahlah setiap warga jemaat Karambe yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berduka cita, Roh Kudus kuatkanlah dan topang mereka. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, kiranya Engkau yang akan mengangkat mereka dari pergumulan itu. Kami berdoa untuk lansia yang ada di jemaat-Mu, bahkan yang mendengar firman pada malam ini. Semoga mereka tetap kuat di dalam iman, percaya mereka. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berseru kepada-Mu. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan beserta kita.